Islam datang ke Nusantara pada abad 12 dan 13. Di Pulau Madura terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Salah satunya adalah Kerajaan Jampringin yang terletak di Desa Propo. Makam Pangeran Suhro Sayyidin Langker panjangnya 4 meter. Kerajaan di Pamekasan terbagi menjadi 2. Mengapa? Simak penjelasan narasumber berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Anda ketahui bahwa untuk Pamekasan ini sebenarnya yang masyhur dikenal kerajaan itu ada 2 di Pamekasan. Pertama, ada kerajaan yang dinamakan dengan Keraton Pamelingan. Jadi Keraton Pamelingan ini pertama itu ada di Pamekasan oleh Aryo Mingo. Aryo Mingo ini adalah putra dari Kamitua Pamadegan Sampang yang namanya Aryo Lembu Peteng. Aryo Lembu Peteng ini adalah putra daripada Brawijaya V, Kerajaan Majapahit. Itu cikal bakal terjadinya Pamekasan. Jadi Pamelingan itu yang pertama. Pamelingan ini artinya meling, eling, ingat. Beni meleng, beni meler, bukan. Yang kedua adalah Keraton Jumpringin. Keraton Jumpringin itu dulu namanya Perupuh. Perupuh ini artinya pini sepuh, yang sekarang berubah menjadi Propo. Jadi asal muasalnya itu adalah Perupuh itu adalah pini sepuh. Kenapa dikatakan pini sepuh? Karena di Jumpringin itu ada raja yang bernama Aryo Minaksenoyo. Aryo Minaksenoyo ini adalah putra daripada Aryo Damar, Raja Palembang. Sementara Aryo Damar ini adalah putra daripada Raja Brawijaya V. Jadi Raja Brawijaya V punya anak Aryo Damar, Raja Palembang itu sesaudara dengan Aryo Lembu Peteng. Aryo Lembu Peteng itu punya anak namanya Aryo Mingo yang menciptakan Pamekasan. Sementara Aryo Damar itu punya anak yang bernama Aryo Minaksenoyo. Itulah yang menciptakan keraton pertama Jumpringin. Nah pada waktu itulah Aryo Minaksenoyo ini itu yang membabat daripada keraton Perupuh atau Keraton Jumpringin. Dia punya keturunan yang bernama Aryo Kedut. Ada yang bilang Aryo Ketut. Punya anak lagi namanya Aryo Pojo. Aryo Pojo itu kawin dengan Ki Ageng Budo, punya anak namanya yaitu Demang Palakaran. Demang Palakaran itu punya anak Pangeran Pragolboh Arosbaya yang dikatakan terkenal dengan sebutan Islam Onggu Pragolboh. Nah Islam Pragolboh itulah yang melahirkan yang ditanyakan sampean itu Pangeran Suhra. Pangeran Suhra ini alias Raden Pradoto. Dia itu yang terkenal untuk raja-raja daripada keraton Jumpringin itu. Pertama adalah Aryo Minaksenoyo. Itu sama dengan Pamelingan yang terkenal. Yang pertama itu ada Aryo Mingo. Cuman yang terkenal adalah Panembahan Ronggo Sukowati. Nah, begitu juga yang di Perupuh itu Jumpringin yang terkenal adalah Pangeran Suhra.
atau Raden Pradoto. Dia disebut sebagai Adipati Jumpringin. Pertama karena memang terkenal dia sesaudara dengan Lemah Duwur. Lemah Duwur ini Raja Madura Barat atau Raden Pratano. Nah, itu yang dari Pangeran Suhra inilah yang melahirkan adipati-adipati di Madura. Nah, sehingga Pangeran Suhra ini punya anak yang namanya Pangeran Mertosari. Dia itu jadi adipati Madegan Sampang. Setelah itu dia punya anak namanya Pangeran Maget Sareh. Dia jadi Raja Pamekasan setelah Perang Puputan. Perang Puputan ini adalah perang penyerangan dari Keraton Mataram, Kerajaan Mataram ke Madura, yang pada waktu itu dia 2 kali. Pertama tahun 1623, Kerajaan Mataram yang pada waktu dipimpin oleh Sultan Agung itu menyerang Madura, baik Madura Barat maupun Madura Timur. Pada waktu itulah Kerajaan Mataram kalah. 1 tahun berikutnya dengan membawa 60.000 pasukan, ada yang bilang 80.000 pasukan lewat laut, sehingga di Mataram cuma terdiri dari anak-anak dan perempuan. Dia menyerang Pamekasan. Pada waktu itu Pamekasan keratonnya sudah disatukan antara Jumpringin dengan Pambelingan. Ini disatukan oleh Ronggo Sukowati pada waktu itu, sehingga rajanya Ronggo Sukowati. Pada masa tahun 1624 Ronggo Sukowati itu sudah turun tahta, dipercayakan kepada putranya yang bernama Pangeran Cimat. Karena Pangeran Cimat itu masih kecil, maka diberikan kepada kakaknya yang bernama Pangeran Puruboyo. Setelah Perang Puputan, dinamakan Perang Puputan itu karena seluruh keluarga besar keraton, seluruh warga Pamekasan diwajibkan oleh Ronggo Sukowati, yang pada waktu itu dia masih sudah umur 100 tahun lebih. Karena kalah jumlah, harus berpakaian putih-putih, tidak ada seorang pun yang berdiam di keraton, seluruhnya harus ikut semua perang dengan Mataram, termasuk Ronggo Sukowati yang sudah umur 100 tahun lebih dengan berpakaian putih-putih. Jadi termasuk para wanita juga disuruh perang. Apabila ada suami Anda, kata Ronggo Sukowati, lalu dia itu kabur, lari, maka yang perempuan itu punya hak untuk membunuh suaminya. Itu saking besarnya perang itu. Nah, pada waktu itulah seluruh keluarga keraton itu mati semua, kalah semua. Cuman yang terselamatkan adalah cucu daripada Ronggo Sukowati yang bernama Adikoro I atau Raden Aryo Deksena. Nah, setelah Mataram menguasai Madura, maka Pamekasan ini diberikan rajanya itu kepada keturunan Pangeran Suhra yang bernama Raden Aryo Maget Sareh. Raden Aryo Maget Sareh itu adalah cucu daripada Pangeran Suhra, sampai kepada Raden Aryo Wirosari, putranya Maget Sareh. Baru setelah Wirosari itu selesai, karena diminta oleh Sumenep untuk juga jadi raja di Sumenep, baru setelah itu cucu dari Ronggo Sukowati yang masih hidup itu kembali lagi mimpin keraton Pamekasan itu yang bernama Raden Deksena atau Adikoro I atau Gatot Kutu I. Berbicara tentang penyebaran agama Islam untuk di Jumpringin itu sebenarnya bukan dari Pangeran Suhra, tapi sebelumnya dari Aryo Minaksenoyo. Aryo Minaksenoyo ini ya sekitar tahun abad ke-15, cuman sistemnya dia itu seperti Mubeleo, kayak Sunan Kalijogo. Jadi dia itu pindah-pindah tempat, pindah ke sini ke sini. Jadi kalau model para wali itu kan ada yang tableu, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu tableu. Ke timur Mubeleo. Ada semijet ning tempat ke Bayi Peduk.
seperti Sunan Ampel, termasuk Sunan Giri. Di antaranya dia masjid Agaboy Pondok, semuanya orang ngaji di sana. Tapi yang sistem tabligh, Aryo Minak Senoyo itu sistemnya tabligh. Sehingga sampai sekarang ini dicari makamnya di mana gak ketemu. Itulah. Cuman yang terkenal di Cumpiringan itu adalah Pangeran Suhra, karena kemarin didatangi oleh keturunannya, yaitu Wapres itu Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin, karena dia itu memberikan silsilah ke saya bahwa Ma'ruf Amin ini keturunan yang ke-14 dari Pangeran Suhra. Jadi dari putranya Pangeran Suhra ini ada seorang putri yang bernama Ratu Harasbaya, dia yang menurunkan kepada Ki Haji Ma'ruf Amin Wapres yang sekarang. Nah, sementara kalau saya dari Pangeran Suhra itu dari Pancarlake, langsung dari Pangeran Mertosari turun ke saya ini keturunan yang ke-12. Jadi kalau Ki Ma'ruf Amin Wapres itu ke-14, saya yang ke-12, berarti secara nasab dia itu masih cucu saya, meskipun saya lebih muda. Itu sekilas. Nah, sementara untuk sisa-sisa keraton yang ada itu sampai sekarang itu kan masih diteliti. Katanya juga sama-sama katanya itu ada, cuma yang tersisa itu adalah Langker Ratoh Gejem yang masih sekarang itu. Jadi Langker Ratoh Gejem. Nah, tempatnya itu Kecamatan Propo, Kelao. Iya, ke sana juga. Penonton Propo Kelao ada lapangan sepak bola. Iya. Pas ke Bere. Di sana itu Candring Madura Langgar Beli, dan tiap tahun dia itu mengadakan acara Khul Aryo Minak Senoyo, yang kebetulan kemarin 5 tahun berturut-turut Khul itu yang ngisi ceramahnya saya. Itulah di Gejem, Langgar Gejem. Sudah nyampe sana? Sudah. Iya. Siapa yang ditemui di sana? Nyainya tapi nggak boleh di video. Udah boleh di video. Jadi sampean harus ngerti dan tahu, karena sampean ini regenerasi yang paham, yang harus paham tentang masalah keraton, khususnya di Pamekasan, baik Pemelingan maupun di Propo. Kalau berbicara tentang masalah penyebaran Islam, itu mulai dari yang sepuh, Aryo Minak Senoyo, putra Aryo Damar Raja Palembang. Sampian oning asal usul kerajaan Jamburingin Kak Dinto. Memang oning abanika panggilan Sayyidil Langgar, Pujuk Suhro, Pangeran Suhro. Gak judul panggilan Sayyidil Langgar, Pujuk Jamburingin. Manabi aslihan kas Pangeran Suhro. Manabi sila di karena caci kelak karo sewan radenan. Ki manabi si Poropo sareng nikah pon aku baca pon saaliran iki. Seneng langker pon. Langker ngasih. Kerajaan nikah pun masuk Islam, napa ki Hindu Buddha Islam. Islam. Peralihan ki Islam pun. Hubungannya sok kerajaan Majapahit kenapa? Bisa sepermili keturunan Majapahit. Diapekan ke Hindu. Kerajaan Islam apa? Islam. Nika binurut ceretan kiai Lukman. Lakar saya maca ke Islam kat sini Lombok Tubun Kiai. Le kasa ceretan pujuk. Lakar mau nasilin kasa beda kimin kan. Saya tapah tengah tasik 15 tahun. Ni keluar nyangar jagung sampai tombu. Saya atapetase. Le kasah panakan iki tahun ning panakan tahun ning anun. Kasah panakan naik beda jalan Demak Surbeja
Macam din berde Sumenep ke Lirah nika Aryo Minak Senoyo ke Jem pah bedanya ma Mojopahit pah bedanya ma Ani ma Potri Koning pah bedanya ma ke Mojopahit kasa puju kasa beden kasa beneking karena ilukui pelanceng kasa beden hula tanya ka Lukman ni ka make anu peking karena hayalan ni kakalang Arya bede anu beden nuring ka Karena lanceng kan Pak Minister kasa ini kasa beden lakar beden nuring ka beden nuring ka jika sabeni anuan beni keng karena beni kebayan kasa lanceng kasa beda noring hubung keraton nah lakar. Saya kasa. Oh saya kaya. Iya, oke. Tak ada mun kaya. Sabung tempat kebayi pasok mun zaman Candi. Romana. Beda ya mun lakar mun asilin. Mun kebun kiai. Kebun kiai. Jadi komponya ni komponya pujuk ni kacaan ngarang kitab kan benia ni anu Arab. Ni kasi ngarang kitab komponya ni. Asli kasa asli orang Islam. Kasam biar mak leoning, gula benih keng ning mau ning. Jadi gula anu kasa. Gula orang ben saya macam ke Islam, pujuk ni kacaan. Ben wasiat lambe saya anu kan. Engkau tang tongkat mon potong dina engkau pas bendem dina. Keng mun asli lakar dua kasih nyaman. Keng mun asli nyaman. Tujuh Muhammad Pangeran Suhro. Pas saya mata langker. Nyamai puju Muhammad Pangeran Sido Langgar. Ano cerita anak simpang siur dina daan. Soalnya candi nak rajo Aryo Minak Sanoyo. Tapi neng TV rojo Kotaru ceritanya doya sabi na bidadari rojo Kotaru neng TV ro tapi mendari dina Aryo Minak Sanoyo sabi na bidadari ro ati sa cerita ada pun simpang siur hanya mak bareng tu wala tade ngarongko kareana. Legenda Jakatarup ini berkembang di sekitar masyarakat Propo. Alur ceritanya pun juga sama. Perbedaannya adalah hanya ada di nama bidadarinya, yaitu Tunjung Wulan. Sedangkan legenda Jakatarup yang berasal dari desa Widodaren, nama bidadarinya adalah Nawang Wulan. Setelah Tunjung Wulan mengetahui bahwa Jakotaruplah yang mencuri selendangnya, ia pun marah dan kembali ke kayangan. Aryo Minak Senoyo dan sepupunya Aryo Mingo memiliki peranan penting dalam proses Islamisasi di Pulau Madura. Aryo Minak Sonoyo merupakan putra dari Aryo Damar Raja Palembang. Pangeran Suhro menikah dengan putri Sultan Trenggono Demak. Arya Minak Sanoyo menyebarkan agama Islam dengan berpindah-pindah tempat. Maka dari itu, makamnya tidak ditemukan. Sedangkan Pangeran Suhro menyebarkan dengan cara berdiam di satu tempat.